Mengarungi musim kompetisi baru 2025-2026, ada kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung. Manajemen Persib Bandung melakukan perombakan besar-besaran terhadap para pemain juaranya. Tak tanggung-tanggung, ada 13 pemain yang hengkang setelah membawa Persib juara. Bahkan, seorang Nick Kuipers yang setelah 6 musim membela Persib Bandung tak mendapatkan perpanjangan kontrak. Tetapi hal itu wajar di dalam dunia sepak bola, sebagai bagian dari dinamika sepak bola. Dua striker jangkung Persib Bandung tak luput dari perombakan. Castaner, striker kuat dengan skill di atas rata-rata yang sempat dikabarkan mendapat perpanjangan kontrak selama 2 tahun, ternyata didepak juga. Kalau harus jujur, untuk Castaner, saya pribadi sempat mengerutkan dahi atas perpanjangan kontrak yang diterimanya, apalagi 2 musim. Bagaimana tidak? Kita tentu mengetahui rekam jejaknya. Berdasarkan statistiknya selama musim yang telah lalu, kontribusinya dirasa tidak terlalu membanggakan. Dia hanya mencatatkan 1 gol dan 1 assist selama setengah musim kompetisi. Untuk seorang sayap atau perusak pertahanan lawan, mungkin dia cukup lumayan, tetapi untuk goal getter atau finisher, dia memang harus dievaluasi. Beruntung manajemen melakukan langkah yang mungkin populer dan sesuai dengan keinginan sebagian besar bobotoh. Lantas, David da Silva, striker sejati yang memang dalam beberapa musim ini menjadi ujung tombak Persib, rupanya terdepak juga. Sebetulnya torehan dia selama di Persib terbilang bagus. Selama 3 musim berseragam biru, dia telah mencetak 61 gol dengan rincian 30 gol di musim 2023-2024, 24 gol pada musim 2022-2023, 7 gol pada musim pertamanya. Namun sayang, pada musim terakhir dia harus berkutat dengan cedera, sehingga hanya mencatatkan 6 gol dalam 15 laga yang dilaluinya. Di samping cedera yang kerap membekap, faktor usia juga mungkin menjadi pertimbangan lain manajemen mengevaluasinya, sehingga diambillah keputusan tidak melanjutkan kerjasama dengannya. Ya, pemain itu kini berusia hampir 36 tahun. Sebetulnya secara fisik dan performa, dirinya tidak mengalami penurunan yang signifikan. Untuk ukuran kompetisi lokal, mungkin dia masih bisa bersaing dan berunjuk gigi. Tetapi orientasi Persib musim depan tidak lagi pada kompetisi lokal. Persib ingin fight di kompetisi Asia yang bertajuk ACL True. Tujuannya jelas, untuk mengharumkan persepak bolaan Indonesia dan mengangkat marwahnya. Hal itu sangat sulit dilakukan oleh klub-klub Liga Indonesia. Klub yang terbilang cukup baik dalam ajang tersebut adalah Persipura Jayapura. Untuk memuluskan atau menunjang visi yang sangat besar tersebut, manajemen Persib mengambil langkah berani dengan melakukan perombakan massal skuadnya. Hal itu tak ayal membuat bobotoh was-was. Pasalnya, dengan perombakan besar tersebut berarti Persib harus membangun kembali skuadnya serta menata permainan yang sudah terbentuk. Para pecinta sepak bola mafhum bahwa skill mumpuni dan pemain berkualitas bukanlah satu-satunya atau bukan penjamin utama prestasi dalam sebuah tim. Bahkan kekuatan finansial yang besar pun hanya satu dari sekian aspek pembangun prestasi tim. Chemistry di antara para pemain adalah faktor lain yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kembali kepada pembahasan awal. Selepas hengkangnya 2 striker utama Persib, siapakah pengganti keduanya? Beberapa waktu yang lalu, manajemen memperkenalkan 2 nama striker baru, yakni William Barros dan Ramon Tanco. Ramon Tanco dalam ejaan Portugisnya seperti ini ya. Ramon Tanque. Ramon Tanque. Keduanya sama-sama berasal dari Brazil.
William Barros bertinggi badan 182 cm dan berusia 30 tahun, sedangkan Ramon Tanque berusia 26 tahun dan bertinggi badan 188 cm. Apakah kedua pemain ini memiliki gaya bermain yang sama? Jika melihat video-video yang tersebar di YouTube, ternyata gaya bermain keduanya berbeda. Sekalipun sama-sama seorang striker dan berasal dari Brazil. Tanque yang memiliki postur lebih besar, tegap, dan kuat ternyata lebih sering bergerak bebas, turun, melebar, menjemput bola. Charged up, I've been moving like it's undefeated. Hearing things and niggas say I'm tripping. Always acting like they hard, but they be barking like some bitches. Swear to God, I feel I'm heartless. Don't believe me? Go ahead and share the skull. Bloody palms be on my back from where they stabbed me, dog, they wrong. I'm surprised that all my vices still ain't take me since below. And I'm in tip-top shape, I don't lip lock, babe. Please don't try to fall with me, cause you just my father and some more. Man, they think I'm going crazy, skirt off and through the day. All my ex bitches hate me, they'll never get me back. I'm a Louis V. Sebaliknya, walaupun postur Barros tidak sebesar Tanque, dia justru lebih sering berada di dalam kotak penalti lawan, mencari posisi, menunggu suplai bola kepadanya. Knew that all this shit was never lasting. They told me we was right into the casket, but now I'm all alone, could you imagine? Ay, ashes on. And I've been plugged. Kalau saya boleh menggambarkan beberapa striker yang mirip di Liga Indonesia, kenapa harus Liga Indonesia? Supaya lebih mudah karena kita sudah sering melihatnya. Tanque ini mirip dengan Gustavo Almeida, striker tinggi besar milik Persija. Striker baru Persib ini musim lalu merupakan top skor Liga Kamboja, bermain bersama klub Pisaka dan berhasil menorehkan 21 gol dalam 28 pertandingan. Kekuatannya terdapat pada postur yang tegap, sehingga cukup kuat dalam menguasai dan menahan bola. Melihat dari beberapa cuplikan videonya, dia bukan tipe striker yang memiliki dribble sangat baik. Dribblenya terbilang sedang-sedang saja. Adapun kemampuan menguasai bolanya yang kuat itu lebih karena ditunjang oleh posturnya yang besar. Lagi pula dia bukanlah tipikal striker yang suka meliuk-liuk melewati beberapa pemain. Karena posturnya yang tinggi besar itu pula, dia memiliki tendangan yang keras dan sering mencetak gol melalui sundulan. Sementara William Barros, berdasarkan beberapa referensi yang saya dapatkan, musim lalu dirinya bermain di Liga Kuwait bersama klub Al-Fahahel dan berhasil membubuhkan 22 gol dalam 19 pertandingan. Artinya, di liga tersebut dia memiliki rasio mencetak gol yang cukup bagus, sekitar 1,15 gol per laga. Jika saya mengamati, gaya bermainnya agak mirip Alex Martin, striker Dewa United yang pada musim lalu menjadi top skor Liga 1 Indonesia. Seperti yang sudah sedikit dibahas sebelumnya, William ini adalah tipe striker yang ulung dalam mencari posisi. Dia memiliki insting gol yang baik, penyelesaian akhir yang oke, respon bagus terhadap bola pantul, memiliki visi bermain oke, sehingga tahu kapan waktunya bola harus dioper, kapan harus ditembak ke gawang, dan kalaupun harus dioper, dia tahu kemana bola tersebut harus dioper. Mungkin dia bukan striker yang suka berlama-lama memegang bola, tapi sekali memegang bola bisa langsung berbahaya dan menciptakan peluang. Menurut saya pribadi, Barros dan Tanque ini akan menjadi kombinasi yang menakutkan di lini depan Persib. Yang satu pandai mencari posisi dan melakukan penyelesaian, satu lagi kuat dalam menguasai bola karena memiliki
postur yang tinggi besar. Apalagi kita tahu para pemain lini kedua Persib atau pemain tengah Persib cukup mumpuni. Bojan bisa memasangkan keduanya secara bersama-sama ataupun memainkannya bergantian, tergantung kebutuhan, strategi, dan musuh yang dihadapi. Tapi kembali saya katakan, permasalahannya adalah pada adaptasi dan membangun chemistry yang kuat di antara para pemain. Selain karena mereka baru bermain bersama, mereka pun harus bermain dengan gaya bermain di Liga Indonesia, dengan suhu, atmosfer, maupun kualitas stadion atau kualitas lapangan. Sekian sedikit celoteh dari saya, karena kalau disebut analisis barangkali terlalu ketinggian. Semoga hari Anda menyenangkan, sukses, dan tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih.